Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya anak-anakku sekalian. Kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan meminta Atik untuk memulai terlebih dahulu. Silakan Atik. Tolong mic-nya di-on-kan dulu Atik. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Atik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita melakukan presensi terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah ada 15 teman yang bergabung. Tadi ada beberapa temanmu yang izin karena sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit sudah sembuh ya. Amin. Kemudian terkendala di saya anak-anakku sekalian masih tetap semangat untuk belajar. Masih Bu. Semangat. Semangat ya. Baik, sekarang mohon Bu Fitri akan share ini dulu. Apakah sudah nampak di hadapan kalian? Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi buku, apakah kalian masih ingat materi pembelajaran kita pekan yang lalu? Ingat. Ingat, Bu. Ya, kemarin. Tentang letak dan luas benua Asia dan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Contohnya kemarin kita membandingkan Indonesia dengan Jepang. Nah, bagus sekali ya jawaban Galo. Itu materi yang kita pelajari pekan yang kemarin. Nah, untuk yang materi sekarang, coba silahkan kalian amati gambar ini. Di hadapan kalian. Gambar penduduk di benua Asia dan benua lainnya. Gambar penduduk di benua Asia dan benua yang lainnya. Betul, yang lainnya. Apa itu? Dinamika penduduk di berbagai benua. Dinamika penduduk berbagai benua. Betul sekali. Baik anak-anak sekalian, ini adalah gambar manusia berkerumut yang membentuk benua ya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita pelajari hari ini adalah tentang interaksi antar ruang negara-negara benua Asia dan benua lainnya, itu utamanya karakteristik dan dinamika penduduk di benua Asia dan benua lainnya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Kemudian tujuan pembelajarannya dengan melakukan pengamatan letak benua Asia dan benua lainnya, nanti diharapkan kalian bisa menganalisis karakteristik benua Asia dan benua lainnya dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup, bidang ekonomi dan sosial dunia. Selain itu, dengan diskusi yang diharapkan dapat membandingkan dinamika benua Asia dan benua lainnya dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup manusia dalam bidang sosial dan kemudian dengan diskusi tentang benua Asia dan benua lainnya, nanti diharapkan kalian dapat mengaitkan pengaruh perbedaan ruang dan interaksi antar ruang negara-negara benua Asia dan benua lainnya dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup manusia dalam
keuangan dan interaksi antar negara-negara Asia dan benua lainnya dengan percaya diri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini anak-anakku sekalian. Kemudian setelah ini nanti silahkan nanti kalian masuk ke Google Classroom. Di sana saya sudah materi pembelajaran dan di sana kalian ada bahan diskusi. Nanti diskusikan dengan teman-teman kalian di grup sesuai dengan pembelajaran kalian. Ya. Kemudian untuk materinya nanti silahkan kalian pembagiannya seperti ini. Untuk kelompok 1 bagian tentang Asia, kemudian kelompok 2 itu Amerika, yang kelompok 3 itu tentang Eropa, yang kelompok 4 Afrika, yang kelompok 5 tentang Australia. Silakan ya. Ada 2 masing-masing. Nanti kalau sudah silakan diskusi lewat tersebut, kemudian kemudian dalam lembar kerja beserta tugas. Kalau sudah nanti silakan unggah di Google Classroom. Kalau sudah selesai, saya beri waktu 40 menit. Nanti kita akan ketemu lagi seperti biasa untuk mempresentasikan hasil dari pembelajaran dan kita sekaligus akan menutup pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa saya akan melakukan penilaian seperti biasa. Ada 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas silahkan kalian menuju video Classroom, kemudian diskusi dulu aja. Kita akan ketemu 40 menit kemudian. Nah, sampai di sini dulu, silahkan mengerjakan selanjutnya.
apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya? Baik. Nah, kalau sudah, berarti sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, Bu. Silahkan langsung saja dimulai. Yang mau presentasi pertama kali, saya persilahkan. Kelompok berapa? Saya Bu dari kelompok 3. Baik, silahkan Galuh. Dimulai dari sekarang presentasinya. Yang lain memperhatikan, terus bisa memberikan tanggapan nanti. A. Karakteristik benua Eropa. Bentang alam benua Eropa secara umum digolongkan atas 1. Dataran rendah Eropa Besar dan dataran rendah Eropa Utara, meliputi wilayah negara Prancis, Benelux atau Belgia, Nederland, Luxembourg, Jerman bagian utara, Polandia sampai Rusia. Di bagian selatan mulai dari pegunungan Pirene di perbatasan Spanyol, Perancis, Rumania, Bulgaria, dan Yunani. Daerah ini dinamakan barisan pegunungan Alpen dengan puncak tertinggi. Dataran tinggi bagian barat meliputi Skandinavia, Skotlandia, dataran tinggi Irland Barat, dataran tinggi di Prancis, Spanyol, dan Portugal. Dataran tinggi sentral di antara dataran rendah Eropa Besar di utara dengan pegunungan Alpen di selatan. Misalnya dataran tinggi Jerman. Daerah ini menjadi hulu bagi sungai besar di Eropa. Iklim di wilayah Eropa. Iklim laut di Eropa Barat yang disebabkan oleh pengaruh angin dari Samudra Atlantik menuju daratan Eropa. Ciri pada musimnya panas udaranya nyaman dan musim dingin udaranya sejuk dan lembab serta hujan turun sepanjang tahun. Iklim kontinental di wilayah Eropa Timur disebabkan wilayah berupa daratan yang luas dan jauh dari pengaruh air laut. Cirinya pada musim dingin udaranya sangat dingin, pada musim panas udaranya terasa lebih panas. 3. Iklim Mediterania di wilayah Eropa di bagian selatan. Ciri musim dingin udaranya basah dan sejuk, dan pada musim panas udaranya kering. Iklim tundra terdapat di Eropa bagian akhirnya. Ciri pada musim terjadi amat singkat, kondisi udara dingin. Pada musim dingin agak lama, udara sangat dingin dan bersalju. Wilayah bagian utara sekitar kutub utara ciri sejuk dan basah pada musim panas dan sangat dingin pada musim dingin. B. Dinamika penduduk. A. Jumlah penduduk. Pada tahun 2005, jumlah penduduk benua Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut menjadi 10 jiwa. Ini berarti penambahan sebesar 12 juta jiwa 10 tahun. Pada tahun ini, 2020, jumlah penduduk di benua Eropa adalah 747.636.026. Tetapi karena adanya wabah COVID-19, penduduk di Eropa mengalami penurunan karena banyak yang meninggal. Kualitas penduduk. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan Eropa Timur memiliki kualitas yang tergolong tinggi. Negara dengan kualitas sangat tinggi diantaranya Inggris, Perancis, Jerman, dan Spanyol. Negara yang berkualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Yugoslavia. C. Komposisi penduduk. Penduduk di Eropa menunjukkan bahwa 16% usia kurang dari 15 tahun, 17% berusia 65 tahun atau lebih, 67% berusia usia produktif. Agama penduduk Eropa. Ada 4 agama, yaitu Katolik Roma, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks,
dan Islam. Terus F bahasa. Penduduk Eropa memiliki lebih dari 60 bahasa, namun para ahli membedakan dalam 3 rumpun bahasa, yaitu 1. Indo-Jerman digunakan oleh bangsa di sekitar Laut Baltik, atau Norwegia, Islandia, Swedia, Denmark, Inggris, Jerman, dan Belanda. 2. Baltik yang digunakan 2. Baltik Slavia meliputi Bulgaria, Ceko, dan Slovak. 3. Rumanis meliputi bangsa Perancis, Italia, Spanyol, Portugis, dan Rumania. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Nah, kasih terus dulu anak-anak. Bagus sekali ya presentasi dari kelompoknya dulu. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya persilahkan. Saya Bu dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa Ya. benua Eropa dijuluki benua biru? Silakan Galuh, ada pertanyaan dari Nadia. Kenapa benua Eropa itu dijuluki? Karena penduduk di Eropa memiliki bola mata yang berwarna biru. Nah, itu jawaban Nadia. Bagus sekali jawaban Galuh. Bagaimana Nadia? Jelas Bu. Nah, seperti itu ya, benua Eropa itu punya julukan sebagai benua biru. Nah, berikutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak Bu, cukup jelas. Ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang presentasi yang kedua, silakan dari kelompok berapa? Silakan kelompok kedua yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya, saya persilahkan segera. Karakteristik benua Asia. Kelompok Adi. A. Bentang alam. Pegunungan dan dataran tinggi. Pegunungan utamanya adalah Pegunungan Himalaya dengan puncak tertingginya Gunung Everest 8.848 meter yang tertiup salju abadi. Pegunungan lainnya adalah Hindu Kush, Karakorum, Bian, Altai Besar, dan gugusan Pegunungan Siberia Selatan. Dataran tinggi meliputi Anatolia, dataran tinggi Deccan, India, dataran tinggi Semenanjung Arab. Danau Laut Mati, min 400 meter di bawah permukaan air laut. Danau terluas dengan luas 394.299 km persegi. Memiliki laut terluas di dunia yaitu Laut Cina Selatan 2.974.614 km persegi. Sungai-sungai: Sungai Kuning atau Huanghe dan Yangtze, Cina, Sungai Gangga dan Sungai Indus, India, Sungai Mahakam, Sungai Musi, Sungai Barito, Indonesia, Sungai Mekong, Indochina, Salween dan Irrawaddy, Myanmar. Gurun Gobi, Mongolia Selatan dan Cina bagian utara. Gurun Taklamakan, Cina bagian barat. Gurun Arab dan Gurun Sinai di Asia Timur Tengah. B. Iklim darat kutub meliputi wilayah Asia Utara, Siberia. 2. Iklim gurun tropis meliputi wilayah Asia Barat, Asia Timur Tengah. 3. Iklim Mediterania meliputi sekitar Laut Tengah, Israel, Suriah, dan Iran bagian utara. 4. Iklim kering meliputi gurun Arab. 5. Iklim subtropis meliputi Asia Timur. 6. Iklim laut tropis meliputi Asia Tenggara. Dinamika penduduk Asia. A. Jumlah penduduk. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta pada tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. B. Persebaran penduduk. Penduduk Asia tersebar tidak merata.
Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Sedangkan Asia relatif lebih jarang penduduknya. Kualitas penduduk. Berdasarkan data HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan rendah. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, China, dan Saudi Arabia masuk kelompok dengan kualitas penduduk. Silakan selanjutnya. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67 derajat. 60. Ini sebagian besar penduduk Asia tergolong positif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Penduduk Asia agama penduduk. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Filipina terdapat 100 bahasa daerah. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok Dila. Kita dulu, ya, bagus sekali. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ya, terima kasih Adinda mewakili kelompok 1 dan Buya Arif. Hasil diskusinya kita dulu. Ya, bagus. Nah, sekarang silakan apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompoknya Adinda, dipersilahkan. Ada tidak kelompok lain yang ingin menanggapi kelompoknya Adinda? Silakan. Saya, Bu. Dari Novalda dulu, Pak Ulya dulu. Mengapa benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam? Bagaimana Novalda? Mengapa benua? Coba diulangi. Tidak terdengar. Ulya tadi, silahkan Ulya. Mengapa benua Afrika disebut sebagai benua hitam? Novalda, Bu. Mengapa benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam? Oh iya, Mengapa benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam? nah silahkan. Karena benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam. Mengapa benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam? Baik, Novalda, pertanyaannya sudah jelas, silahkan dijawab dulu kelompoknya Buya atau Lucia. Karena mayoritas penduduk Afrika berkulit hitam. Nah, itu ya, bagus sekali jawabannya, karena memang benua Afrika itu mayoritas penduduknya berkulit hitam. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau bertanya lagi tidak untuk kelompoknya dia? Tidak. Jelas. Cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, sekarang presentasi yang ketiga.
Silakan yang kelompok berikutnya. Kelompoknya siapa ini? Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang benua Amerika. Yang pertama ada karakteristik benua Amerika yaitu A. Bentang alam. Banyak sekali bentang alam di benua Amerika. Dan secara umum bentang alam di benua Amerika yaitu rangkaian pegunungan yang tinggi, rangkaian pegunungan rendah, daratan rendah, dan plato. B. Iklim. Iklim di benua Amerika ada banyak sekali iklim-iklim dengan wilayah yang berbeda-beda, yaitu iklim dingin, iklim benua, iklim kering, iklim stepa, dan iklim tropis basah. Dan yang kedua ada dinamika penduduk Amerika, yaitu A. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Amerika memiliki bentuk 331.2.651 jiwa. 34% dari penduduknya termasuk penduduk usia tidak produktif dan 66% dari penduduknya termasuk usia produktif. B. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk di Amerika tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan dan bagian tengah benua Amerika. Umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. C. Kualitas penduduk. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile. Negara dengan kualitas yang tinggi adalah Meksiko, Brasil. Negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lainnya. D. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa 34% dari penduduknya termasuk tidak produktif dan 66% dari penduduknya termasuk penduduk usia produktif. E. Agama penduduk. Agama yang dianut oleh penduduk Amerika adalah agama Kristen, Katolik, Yahudi, Buddha, Islam, Hindu, ateis, dan agama lainnya. F. Bahasa. Ada banyak di Amerika, bahasa utama yang digunakan oleh penduduk Amerika adalah bahasa Inggris. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silahkan kelompok lain kalau mau bertanya atau menanggapi dipersilahkan. Saya Bu dari kelompok 3. Ya, silahkan Galuh. Penduduk asli orang benua Amerika adalah Penduduk asli benua Amerika yaitu orang Indian dan Eskimo. Nah, itu jawaban dari kelompoknya Dila dan Friska. Galuh, penduduk asli tadi. Sudah cukup jelas ya? Sudah. Baik. Kasih tepuk tangan dulu ya, sekali. Kemudian ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang kelompok keempat. Silahkan dipresentasikan dulu hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Saya Bu dari kelompok 4. Ya, Nadia, silahkan. Karakteristik benua Afrika. A. Bentang alam. 1. Pegunungan. Pegunungan seperti pegunungan Atlas yang membentang di pantai barat laut benua Afrika sampai Tunisia. Gunung tertinggi dari daratan pegunungan ini adalah Gunung Kilimanjaro, Tanzania, dan disusul kemudian Gunung Kenya di Kenya. 2. Wilayah gurun. Di benua Afrika terdapat beberapa gurun yang cukup luas, yaitu Gurun Sahara yang merupakan gurun terluas di benua Afrika, Gurun Libra yang terletak di Afrika Utara, Gurun Arab, dan Gurun Kalahari di Afrika Selatan. 3. Daerah dataran tinggi. Plato. Di benua Afrika hanya terdapat beberapa plato, yaitu plato
Afrika bahwa yang terdapat di wilayah utara yang lebih rendah dan terputus-putus dengan plato lainnya. Serta plato Afrika atas yang terdapat di Afrika Selatan yang umumnya memiliki lereng yang curam. Plato yang curam ini seperti plato Drakensberg di Republik Afrika Selatan. Umumnya plato Afrika atas lebih tinggi dibandingkan plato Afrika bawah di utara. 4. Dataran rendah, basin. Dataran rendah di Afrika terutama didominasi oleh daerah aliran sungai, yaitu sebagai berikut. A. Daerah aliran Sungai Nil yang membentuk delta cukup luas di muaranya. Sungai Nil membujur dari selatan ke utara melewati Sungai Sunda dan Mesir. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. B. Daerah aliran Sungai Congo, Zaire, merupakan dataran cekungan yang luas di Congo dengan panjang 4.700 km. C. Daerah aliran Sungai Niger terletak di Afrika Barat. 5. Sungai-sungai. Benua Afrika memiliki beberapa sungai yang panjang dan besar. Sungai-sungai panjang di benua Afrika diantaranya sebagai berikut. A. Sungai Nil, Sungai Zambezi, Sungai Orange, Sungai Niger. B. Iklim tropis basah di sepanjang pantai barat bagian tengah, cekungan Zaire, dataran tinggi Kenya, Uganda, dan pantai timur. Cirinya suhu udara rata-rata tinggi, kelembaban udara tinggi. 2. Iklim tropis sabana di sebelah utara dan selatan daerah tropis. 3. Iklim sedang yang hangat di bagian tenggara Afrika. Dari Nadia, ada di HP-nya. Dengerin, Bu. Dari kelompok Nadia, ada yang ingin melanjutkan presentasinya? Sebentar, mati lucu. Apa? Bentar, Bu. Ya, kita tunggu dulu ya dari Nadia. Apakah anggota dari kelompoknya Nadia ada yang ingin membantu melanjutkan? Anak-anak? Iklim Mediterania di sepanjang Laut Tengah dan Afrika Selatan. 5. Iklim gurun terletak di antara iklim tropis dengan iklim Mediterania dengan ciri kelembaban udara rendah dan curah hujan sedikit. Dinamika penduduk Afrika. Jumlah penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 miliar jiwa. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Besarnya angka pertambahan penduduk tersebut tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1.000 penduduk.
Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1.000 penduduk. Pada tahun ini, 2020, sebelah timur laut terdapat pegunungan karang yang terkenal dengan nama Batu Penggalan Besar. 2. Australia bagian timur berupa pegunungan dengan dataran tinggi yang membentang sepanjang pantai timur dengan arah utara hingga selatan. Pegunungan ini dinamakan Great Dividing Range. Terdapat pegunungan Alpen Australia dengan gunung tertinggi. Kosciuszko. 3. Australia bagian tengah berupa dataran rendah yang terbentang sampai ke pantai selatan. Dijumpai pegunungan McDonnell, Flinders, Eyre, Torrens, dan Gardner. 4. Australia bagian selatan berupa dataran rendah membujur sepanjang pantai selatan Australia. Australia bagian barat berupa daerah kering dan tandus. Di bagian timur terdiri dari gurun pasir Great Sandy Desert, Gibson Desert, dan Great Victoria Desert. B. Iklim. Australia pantai utara beriklim muson tropis dan daerah pedalamannya beriklim gurun. Pada 11 derajat lintang selatan, 23 derajat 30 lintang selatan. 2. Australia bagian selatan beriklim subtropis antara 23 derajat 30 lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. 3. Iklim laut sedang antara 35 derajat lintang selatan sampai 42 derajat lintang selatan. B. Dinamika penduduk Australia. A. Jumlah penduduk. Pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya mencapai 20.400.000 jiwa atau terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jumlah penduduk Australia memang jauh lebih kecil jika dibandingkan benua lainnya. Tetapi saat adanya wabah COVID-19, penduduk benua Australia menjadi berkurang karena banyak terjadi kematian. B. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk Australia tergolong tidak merata. Hal ini bisa dilihat sekitar 85% penduduk tinggal di perkotaan dan sekitar 63 bermukim di ibu kota negara bagian. Penduduk lebih banyak menghuni daratan-daratan yang dekat dengan pantai di wilayah timur dan selatan Australia. C. Kualitas penduduk. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi yang mencapai $42.880. D. Komposisi penduduk. Sebagian besar penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Caucasoid. Selebihnya adalah dari Asia, Aborigin, dan lainnya. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. E. Agama penduduk. Agama penduduk benua Australia yaitu Kristen, Katolik, Islam, dan Buddha. F. Bahasa. Menggunakan bahasa Inggris. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok Ulia. Kita beri aplaus dulu ya. Bagus sekali.
Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok Ulia? Silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi dari kelompoknya Ulia? Yes, silakan. Ya. Berapa jumlah negara yang berada di benua Australia? Benua Australia hanya memiliki satu negara dalam satu benua. Demikian jawaban dari Ulia BCA. Jadi memang salah satu keunikan dari benua Australia itu merupakan hanya ada satu negara saja ya anak-anak. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik. Karena semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan barangkali ada yang ingin menyimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya persilahkan untuk bisa memberikan kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini. Bagaimana? Afika mungkin? Silakan Afika. Kita dapat mengetahui karakteristik benua Asia dan benua lainnya, dinamika penduduk Asia dan benua lainnya, dan pengaruh pertumbuhan negara benua Asia dan benua lainnya. Ya, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Arvika. Apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari Arvika?